Pupuk kompos. Artinya banyak ini kan satu yang saya mau dijelaskan. Pupuk kompos po. Tapi kompos ya. Iya po. Cendana hijau. Silakan bisa dipresentasikan. Baiklah, sebelumnya inilah produk yang telah kami sediakan sebagai demo pameran P5 untuk perwakilan delegasi UPT SMA Negeri 7 Wajo. Nah, tentu saja ada latar belakang yang menjadi tujuan utama kami mengambil produk tersebut. Nah, yang pertama tidak lepas dari tujuan utama kami. Yang pertama, sebagai warga negara yang baik, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Jadi bagaimana kita sebagai siswa untuk mengolah sampah dengan baik. Nah, sampah di sekolah kami itu tergolong atas dua golongan. Yang pertama untuk sampah organik yang telah kami olah, salah satunya ini menjadi kompos, dan sampah anorganik yang telah kami olah untuk berbagai macam kerja yang berada di samping kiri kami. Kemudian latar belakang selanjutnya yaitu merupakan sekolah kami merupakan sekolah Adiwiyata Mandiri yang tentunya sekolah kami yang penuh dengan tumbuhan hijau. Nah, dan hal ini tersebutlah pastinya kami tidak terhindar dari keguguran dari dedaunan pohonan yang ada di sekolah kami. Dan di sebelah di sebelah timur sekolah kami terdapat hutan sekolah kami, dan kemudian tentunya menghasilkan limbah daun. Nah, hal inilah yang mendorong kami, yang memotivasi kami untuk mengolah sampah tersebut, limbah sampah tersebut untuk menghasilkan pupuk kompos. Kemudian selanjutnya itu hal ini sudah lama kita lakukan mulai dari tahun-tahun sebelumnya yang digunakan oleh para siswa maupun para pembina. Kemudian di sekolah kami ini memiliki 2 titik pengomposan. Yang pertama berada di pelataran 3 ujung sekolah kami, dan yang kedua berada di pelataran 1 di ujung sekolah kami. Dan hal ini tersebutlah yang melainkan dengan membuat pupuk kompos ini merupakan ramah lingkungan. Hal ini juga menghasilkan nilai harga. Nah, tidak lepas dari latar belakang itu, kompos sendiri adalah hasil penguraian dari parsial maupun tidak secara lengkap dari berbagai macam bahan organik dengan bantuan berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang lembab maupun dalam aerobik dengan bantuan oksigen maupun anorganik ataupun tanpa oksigen. Dan kompos memiliki segudang manfaat dalam menyehatkan tanah dan memelihara produktivitas tanah secara berkelanjutan, seperti meningkatkan kadar bahan organik dan unsur tanah dalam unsur hara tanah, seperti itu. Nah, dari dalam kompos terdapat unsur hara yang tergandung. Yang pertama adalah unsur hara mikro yang terdiri atas nitrogen, kalium, kalsium, sulfur, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya unsur hara mikro yang terdiri atas zinc, mangan, tembaga yang sangat dibutuhkan dalam tumbuhan. Adapun dalam proses pengomposan ini tentu saja ada mikroorganisme yang berperan penting. Seperti halnya dalam itu bakteri yang telah diidentifikasi sebagai yakni bakteri Elytrobacteria sp, Bacillus sp, dan lain sebagainya. Selanjutnya kami akan melakukan proses pembuatan kompos secara sederhana yang telah Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama kami siapkan wadah, kemudian yang kedua pupuk kandar, yang ketiga daun kering atau limbah daun, yang kemudian yang ketiga air, dan keempat yaitu kapur. Kemudian cara pembuatannya itu yang pertama kita masukkan pupuk kandang sekitar 40% dari ukuran wadah yang sesuai ukuran wadah yang kami sediakan. Nah, pupuk kandang ini sendiri berfungsi untuk dalam pupuk kandang ini mengandung mikroorganisme yang akan membantu pelapukan pada proses fermentasi sampah tersebut. Jadi, mengandung mikroorganisme yang akan memproduksi unsur hara yang berguna untuk pertumbuhan akar maupun tumbuhan nantinya. Kemudian selanjutnya setelah terisi wadah sebanyak 40%, kita masukkan limbah daun sebanyak 40%. Nah, baik, sembari kita memberikan daun, kita akan meneteskan air. Air ini berperan untuk memberi kelembapan dalam proses pengomposan. Nah, daun kering ini juga mengandung nitrogen. Di mana nitrogen itu sendiri kita ketahui berfungsi untuk perkembangan dan pertumbuhan klorofil pada tumbuhan. Dan kembali kita simbangkan pupuk kandang.
Nah, selanjutnya kami menaruhkan kapur. Nah, kapur ini berfungsi untuk menahan pengapukan yang akan naik sehingga akan kembali turun agar tetap lembab. Maaf, ini adalah penguapan maksudnya. Tadi dulu Naya, kalau ini tadi tanah apa? Pupuk kandang. Oh, pupuk kandang. Kalau ini kan juga Kalau ini limbah. campur, ya? Oh, bukan tanah biasa nih. Bukan. Campuran pupuk kandang yang telah dikeringkan. Pupuk kandang dari kotoran apa tadi? Kotoran sapi. Kotoran ayam satu. Kemudian setelah itu kita tutup. Kemudian ini adalah proses secara alami yang akan kita diamkan selama kurang lebih 3 bulan. Hal inilah yang dimana pada pembuatan kompos akan menggunakan waktu sebanyak 3 bulan dalam suhu yang baik, yaitu pada suhu 35 sampai 40 derajat dan pada kelembapan sebanyak 40 sampai 60%. Kemudian nanti gini kalau sudah 3 bulan jadi gini. Iya, akan hasil akhir dari proses pengomposan itu akan menghasilkan seperti ini, Po. Jadi prosesnya pun kita setelah kita keluarkan disaring terus dimasukkan dalam mesin kemasan. Saring ya, Iya. supaya halus. Ya, Po. Berarti luar biasa kalau di sini Iya. produknya ya. Karena daun-daunan kan banyak. Sama lingkungan. Jadi itu bisa dimanfaatkan jadi Dari jual juga. Sudah diterapkan juga pun sama seluruh tanaman yang ada di UPT SMA 7 Wajo, dan salah satunya ada di sana pun tanaman cabai yang sudah diberikan pupuk kompos pada saat budidaya pemulaan penanaman. Ya, Po. jadi ini sudah bisa dipasarkan ini. Iya, Po, bisa. Pada tanah, di mana pada tanah itu di dalam tanah itu memiliki mikroorganisme. Nah, di mana tanah ini jika tidak diberikan kompos di dalam tanah itu tanah sangatlah rapat, tidak ada ruang untuk mikroorganisme di dalam tanah. Nah, sehingga kita campurkan pupuk kompos ini di mana ini bersifat gembur yang akan membuat mikroorganisme di dalam tanah bebas bergerak, sehingga itu mikroorganisme ini yang akan mengolah kembali unsur hara yang ada di dalam tanah, kemudian diserap oleh akar tanaman tumbuhan. Sudah selesai? Sudah, Pung? Kelas 12, Pung. Ada di generasinya? Ada, Pung. Perempuan kalau bisa semuanya. Pokoknya sampah-sampah di sekitar rumah. Iya, Pung. Iya, Pung. Dan apalagi ini pun kita 100 lebih, yang dimana pastinya kami membutuhkan oksigen banyak, pastinya di lingkungan sekolah kami untuk para siswa maupun para pembina, Pung. Sehingga hal itu pun yang akan banyak juga, Pung, yang guguran daun yang bisa diolah, Pung, seperti ini, Pung. Ya, Pung. Silakan lanjut nak ya. Ya, Pung. Tingkatkan, kembangkan terus. Iya, Pung, insya Allah, Walaupun Pung. ke perguruan tinggi. Iya, Dik, Pung. Iya, Pung. jadi ini lanjutkan semua. Iya, Pung. Oke, makasih nak. Iya, Pung. Iya, Pung. Amin.